Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita semuanya nikmat ya, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajiah bersatu lahir di rumah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada bagian ini ke peradaban yang insyaallah mudah-mudahan penuh berkah ya, dan semoga syafaatnya selalu mengalir kepada kita lagi yang kiamat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini mohon izin saya lebih tepatnya sharing ya, saya diberi amanah dari SD Indonesia ya, dari kepala sekolah, dari yang tenaga didik dan teman guru untuk kemudian membersamai para ayah bunda di sini. Nah kali ini saya akan sharing. Saya disclaimer dulu ya, saya bukan berarti kemudian saya menggurui, saya belum bisa menjadi guru yang baik. Walaupun saya kuliah di pendidikan, tapi saya belum tentu menjadi guru yang baik. Tapi setidaknya saya share tentang pengalaman, tentang bagaimana mengasuh. Anak saya baru 13 tahun, lebih senior para ayah bunda bisa jadi ada yang lebih dari 13 tahun ya. Anak saya pertama yang 13 tahun. Jadi berdasarkan pengalaman dan kemudian saya belajar tentang pendidikan berbagai sumber. Ya. Karena kita umat Muslim. Ya, karena kita umat Muslim, maka pada galibnya harusnya siarnya yang namanya mengasuh itu mengambil dari Al-Quran hadis. Kita punya kompas, juga lintas petunjuk dari Allah itu Al-Quran jelas, dan itu Islam itu sudah sangat mudah, sebetulnya sangat gampang untuk mengikuti pola asuhnya yang ada dalam Al-Quran. Cuma seringkali kita mempersulit diri sendiri dengan belajar ilmu paranti kalau sekarang ya. Belajar pasti dari mana? TikTok, dari mana Instagram. Ya, terutama TikTok nih, ibu yang suka, yang masih muda nih suka live TikTok ya. Gitu. Ilmunya kata TikTok kayak gitu. Saya kemarin sore ngobrol sama anak-anak SMK usia kelas usia berapa tahun nanti kelas 2 kelas 3 itu kan berapa? 11 12. Nah, saya tanya segala sesuatu dijawab pasti kamu dapat dari mana? Dari TikTok ya. Semuanya harus belajar besar. Termasuk para muda kalau mau bicara parenting, tetap kayak gini nih, protes sama ayahnya karena seperti itu. Ya, sayanya gitu. Nah, kita umat Muslim, yang namanya umat Muslim itu tadi yang namanya mendidik kita harus punya jelas tujuannya. Tujuan pendidikan dalam Islam, ya, yang pertama membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Kita lahir di dunia ini tujuannya apa sih? Ada yang tahu? Ini saya tanya itu saya. Kira-kira ada tujuan kita lahir di dunia ini apa sih? Beribadah kepada Allah dan apa lagi selain beribadah? Jadi ramu manfaat lewat apa ya? Lewat amal. Allah itu jelas sudah memberikan kita tugas. Tujuan kita lahir di dunia itu apa? Yang pertama ibadah. Yang kedua apa? Menjadi khalifah. Manusia menjadi khalifah. Adam, ayah kita, diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah kita. Tugas kita juga sebagai khalifahullah, menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Artinya kita sebagai manusia selain beribadah, kita menjadi khalifah di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi ustazah, ada yang jadi guru rumah tangga, ada yang kemudian menjadi pengusaha dan sebagainya. Itu khalifah, bagian kita, misi kita yang ada di dunia ini. Yang pertama, maka tujuan pendidikan itu yang pertama, kita menjalankan fungsi sebagai Allah, sebagai Abdullah, beribadah dan kemudian sebagai khalifah. Kemudian tujuan pendidikan ke anak kita, termasuk kita juga,
Yang kedua, menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, malaikat, rasul dan kitab-kitabnya. Rukun iman. Rukun iman bukan hanya dihafalkan saja, tapi dilaksanakan. Maka di sini adalah meningkatkan keimanan, pemahaman dan penghayatan serta pengembangan agama Islam. Kira-kira sebagai umat muslim kita sudah mengamalkan tidak dengan konsep muslim apapun dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang selanjutnya menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam sekaligus mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda anak-anak kita. Anak-anak kita. Seringkali kita nggak bangga dengan kita umat Islam. Seringkali kita selalu insecure atau rendah diri ketika melihat budaya Barat. Iya kan? Padahal jelas-jelas kita Islam. Kenapa nggak bangga dengan sejarah Islam? Kenapa nggak bangga dengan Rasulullah SAW? Kenapa anak-anak kita idolanya BTS? Kenapa anak-anak kita jangankan anak-anak kita? Kalau kita nonton ini drama Korea, bagaimana mau bangga dengan sejarah Islam? Iya benar. Iya. Bagaimana kita mau bangga dengan agama kita? Kita sholat hanya ritual, Bu, Bapak. Sholat kita hanya sekedar ritual, tapi tidak hadir. Ini yang jadi masalah. Tapi kita menuntut anak kita kemudian selalu harus menjadi anak yang soleh-solehah. Gimana caranya? Kita hanya dulu yang soleh-solehah, baru kemudian kita bicara. Nah, kita bicara pendidikan, konsep dasar pendidikan Islam tadi. Tadi sempat ngobrol sama Ustaz-Ustaz kelas sekolah ya, ketika tentang konsep pendidikan Islam. Yang pertama kita bicara tarbiyah. Tarbiyah, Bapak. Tarbiyah artinya memelihara, membesarkan, begitu secara harfiah artinya seperti itu. Tarbiyah itu siapa yang mentarbiyah? Murabi namanya. Murabi anak-anak kita itu siapa kira-kira? Orang tua, ayah dan bunda murabinya. Siapa yang mengajarkan membaca Al-Fatihah pertama? Orang mungkin langsung ustaz-ustaz saya. Pasti di rumah dulu. Siapa yang mengajarkan sholat pertama? Pasti di rumah dulu harusnya, bukan guru-gurunya. Maka konsep yang pertama dipahamkan di sini konsep dasar adalah tarbiyah. Jadi sebelum disekolahkan ke Isya, sudah tahu sholat dulu, sudah tahu bacaan sholat dulu, walaupun baru sekedar tahu, tapi punya dasar. Tugasnya itu tugas ayah bunda, terutama di ayah sebetulnya. Kalau saya suka ketika kalian itu ayah datang walaupun baru sedikit ya. Saya belum tahu di ranah Banyumas Raya mungkin daerah pantai utaranya Kepala segala macam. Belum melihat hilah para ayah untuk kemudian bicara karakter. Padahal dalam Islam, ayo kita bedah yang namanya ayat-ayat Al-Quran tentang pengasuhan. Yang hari bisa jadi ayah bunda ada apa namanya murajaah membaca Al-Quran. Bisa jadi mendampingi anak-anak yang lagi saat ini murajaah hafalannya. Pernah berpikir tidak kemudian membedah ayat-ayat parenting, ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu namanya tarbiyah, namanya pendidikan. Itu yang mendidik itu para ayah. Cek, silakan nanti pulang cek. Googling boleh sekarang ayat-ayat parenting, kisah-kisah ayat parenting atau ayat-ayat pengasuhan. Di situ pasti akan muncul yang namanya ayah Ibrahim. Pasti muncul ada yang namanya ayah Yakub, ayah Nuh, ayah Imran, ayah Luqmanul Hakim. Ada ibu di situ. Cuma Bunda Maryam itu pun masih bayinya Isa. Semuanya ayah. Mulai dari konsep kekuatan, mulai dari konsep menyiapkan dasar fitrah keimanan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wala tusyrik. Artinya apa? Artinya kita yang namanya keimanan itu yang mengajarkan siapa? Ayah. Jelas itu ya. Maka tarbiyah ini wilayahnya di orang tua, terutama di ayah. Di Islam kita meyakini bahwasanya yang namanya ganjaran pahala ya, pahala ketika kita sudah tidak ada yang mengalir kepada kita selama setelah kita meninggal itu apa? Yang pertama jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, yang ketiga doa anak soleh dan soleh. Apa doanya?
kedua orang tuaku. Terus sebagaimana? Oke, kita bedah artinya ya. Kita bedah. Ini doa bersyarat soalnya. Ini doa bersyarat. Kalau kemudian kita tidak orang tua doa ini tidak sampai pada kita. Doa bersyarat dari anak soleh-solehah. Ya Allah, Rabbifirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Warhamhuma, Rabbifirli wali walidayya. Ya, dan dua orang tua warhamhuma, rahmatilah mereka. Kama Rabbayani. Apa ini? Seperti halnya mereka. Rabbayani. Yuri tarbiyah artinya. Apa artinya tarbiyah? Bukan hanya mendidik. Ya kita bedah. Ini tarbiyah. Artinya kalau kemudian kita tidak melakukan tarbiyah ke anak-anak kita, wallahualam doa kita sampai apa tidak? Bisa jadi doanya sampainya ke ustaz-ustaz yang ngajarin sholat, yang ngajarin fatihah, yang ngajarin ilmu syariat, ilmu agama dan segala macam. Yang mudah-mudahan tidak hanya ustaz-ustaznya, yang utama itu di orang tua. Nah, ustaznya baru dapat urusan. Yang kemudian dapat ustaz-ustaznya, tapi orang tua malah mendapat karena tidak mendidik. Kama Rabbayani Sohiro. Kapan Sohiro? Kapan anak kita kecil di Islam? Kapan anak kecil dalam Islam? Nol sampai 10 tahun aja begitu. Nol sampai ada lagi kira-kira sebelum balik ya. Ada yang mau sampai 10 tahun balik di 10 tahun berarti sudah langsung bukanlah bertanggung jawab syariat dan otaknya sudah punya tanggung jawab kalau anak sudah balik. Artinya apa? Kita mentarbiyah anak-anak kita supaya anak-anak kita ready atau siap untuk hidup sendiri, untuk hidup langsung bertanggung jawab sama Allah. Nah, kesalahannya adalah kita seringkali menganggap anak 10 tahun itu anak-anak terus. Dalam Islam baliknya 0 sampai 14 tahun itu anak kecil. Kalau dalam Islam karena 15 tahun itu harus sudah tuntas akil baliknya. Kira-kira anak-anak kita kalau sudah 15 tahun tuntas tidak akil baliknya. Tuntas nggak? Akil balik gimana sih? Konsep akil balik ya, seringkali kita hanya bicara teori. Balik jelas dewasa secara fisik. Tandanya apa? Tandanya jelas menstruasi kalau anak perempuan, istilah buat anak laki-laki. Kira-kira ada anak laki-laki yang mau ngobrol bahwa dia sudah balik, ayah bundanya? Tahu nggak kira-kira? Para ayah ibu namanya yang tahu jawab. Kira-kira dulu waktu pertama balik kita nggak sama ayahnya? Iya. Jangan sampai anak kita nggak cerita ya. Ketika kita balik, artinya apa? Kita harus mentarbiyah, komunikasinya bagus, anak kita cuma dengerin. Kuncinya di situ. Maka mentarbiyah ini kunci sebelum kita bicara banyak ke arah pendidikan yang besar. Karena dari ini yang namanya kita sebagai orang tua itu meninggal duluan ya. Apa iya kita harus tahu bersama anak-anak kita? Tidak. Maka disiapkan anak kita, siapkan 15 tahun sudah ready untuk bisa hidup sendiri, udah bisa menghidupi diri sendiri. Ya, yang luas ya dari ibu bapak. Yang luas ya, kosong bersama di sekolah. Bersama anak SMA tuh. Yang ketiga siapa? Ayah ketiga. Raja Tega itu di ayah harusnya. Artinya ayah yang memang benar-benar menyiapkan anaknya harus ready 15 tahun, terutama di anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan tanggung jawabnya sampai menikah, sebelum menikah masih bertanggung jawab ayahnya. Tapi kalau laki-laki 15 tahun harus ready bertanggung jawab pada diri sendiri. Minimal uang jajannya nggak minta. Kalau sekolah masih dibiayai, nggak apa, kami subsidi dari orang tua. Karena apa? Kalau 15 tahun anak ayah bunda tidak diambil balikan dan kemudian disubsidi terus-terusan 100%, maka tanpa sadar kita memfakir miskinkan anak kita. Kemudian jangan sampai anak kita fakir miskin. Ya kalau 15 tahun masih dikasih terus, anak kita fakir miskin auto karena tahu jawab sama Allah. Mulai kelas 1, 2, 3 ya anak kita ya. Mulai nanti kita bahas bagaimana mengambil balikan anak-anak kita. Ini kita bicara konsep belum tarbiyah. Maka bagi anak tarbiyah ini anak orang tua bukan sekolah.
coba dulu yang pertama apa? Kemudian yang kedua takdir, mengadabkan. Siapa yang mengajarkan takdir? Muadib. Siapa muadibnya? Orang tua lagi. Mengajarkan sopan santun dan sebagainya. Itu orang tua. Karena takdir ini dalam istilahnya integrasi iman, adab, dan ilmu yang membuahkan amal. Jangan meminta kita memasukkan anak-anak kita ke al-irsyad terus pokoknya anak-anaknya mau menggunakan main ngokot dan pinter, sopan dan santun. Lalu kita jadi rumah gak sopan santun. Kita nuntut sekolahnya nggak bisa. Ta'adib, tarbiyah, ta'adib, kemudian ta'alim. Kalau kita sebagai orang tua mampu ngambil tiga-tiganya, itu keren. Karena memang sebetulnya kewajiban kita sebagai orang tua tiga-tiganya ini. Tapi kalau kita tidak mampu karena ta'alim adalah ilmu teoritik, kemudian kreativitas, belajar komitmen tinggi, pengembangan ilmu itu di wilayah kelembagaan, dan kita tidak berani membuat homeschooling anak-anak kita katakanlah, maka ini nitip ke al-irsyad. Porsinya banyak apa kira-kira kalau bicara pendidikan Islam? Banyak orang tua. Tarbiyah, takdir, kemudian baru kalau saya nggak bisa ngajar anak saya tahfiz karena saya belajarnya masih benar katakanlah, karena saya serahkan. Tapi saya sekaligus belajar. Tidak hanya nyerahkan aja, tapi namanya mandiri itu mencontohkan. Ketika anak kita nggak bisa baca Al-Quran, kemudian silahkan ke sekolah Islam ini, kita juga ikut belajar. Bukan hanya perintah, sinau. Atau kata, karena sholat ke masjid, nah kitanya nonton Korea. Kitanya asik live TikTok. Jangan. Ya bahasa apa orang Jawa, Jakoni, aja Jakoni, ngajarin orang Jakoni. Ta'lim ini konsep kelembagaan, persekolahan. Maka bicara tarbiyah, kemudian takdir di ranah kita orang tua, dan ta'lim ini kalau kita memang bisa hayu, nggak apa-apa kita homeschooling kan anak kita, anak saya homeschooling sampai SD selesai, baru sudah SMP masuk lembaga. Kemudian kalau tidak, ya masukkan ke lembaga yang Islami tentunya. Kalau kita bicara Islam, dan ini yang seringkali kita menurut ke sekolah, anakku tak lebokin al-irsyad, menjadi sopan. Ternyata enggak, oleh. Dan nama sekolah banyak latar belakangnya ya. Kok ini anaknya sekolah di al-irsyad jadi ngomongnya enggak baik, padahal bukan sekolahnya. Karena memang ketularan dengan ini teman-temannya yang punya latar belakang yang berbeda dengan keluarga kita. Bukan kemudian menyalahkan sekolah, tetap menyalahkan sekolahnya, tapi kemudian kita introspeksi. Bagaimana cara anak kita tidak ikut-ikutan di rumah dikuatir. Boleh terpapar di pergaulan apapun, tapi di rumah kalau kuat, insya Allah anak kita nggak terpengaruh apa-apa. Ya, saya punya cerita anak saya main. Waktu itu kelas berapa ya? Usia kelas 3-4 kali itu ya. Main. Ibu, bapak itu tahu yang tengah istilahnya? Tahu ya? Yang tengah artinya apa? Sarung ya? Ya sopan ya? Tapi anak kita suka ngacumin jari tengah. Di foto-foto itu ngacumin jari tengah. Suatu ketika saya pulang, tiba-tiba sama ayahnya, sama saya ngacumin jari tengah. Kalau saya menggunakan kacamata orang dewasa, saya malah gitu. Ajar anakku gitu. Ya tapi sama penasaran saya tanya. Karena dengan bangganya yang ngacumin jari tengah gitu kan. Kakak tahu artinya jari tengah? Enggak ya. Terus ngapain kakak kita? Teman-teman banyak yang kayak gitu kok ya. Terus emang maksudnya apa? Kan biar keren ya. Bayangin, biar keren. Karena menggunakan kacamata anak-anak. Bahkan kalau anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, pakai sudut pandang anak-anak dulu. Anak belum tentu anak kita tahu artinya. Maka saya pahamkan. Nah, yang di tengah itu maksudnya nggak benar. Yang di tengah itu maksudnya nggak sopan. Maka nggak boleh. Maka itu menggunakan yang di tengah. Siapapun. Bahkan kata pun nggak boleh. Karena itu nggak sopan aja juga biasa. Dan itu kami membolehkan. Saya sama bundanya membolehkan dia bergaul dengan siapapun. Dengan catatan kita di rumah harus membersihkan rumah pergaulan yang nggak baik. Bukan di
Tujuannya apa? Supaya nanti besar dia pasti menemukan hal-hal yang lebih gede lagi. Dan sudah nggak berguna, nggak bakal ikut-ikutan. Nanti fitrah individualitas kita, siapa yang memahamkan itu logikanya? Ayah. Nah, makanya para ayah harus jadi para tadi. Seperti itu. Ada lagi, anak saya nomor 2, perempuan, kelas 2 SD waktu itu. Ditemboknya di tabel stiker Donald Bebek ya. Kemudian sampai desidak, kemudian Minnie Mouse, apalagi dia pasang. Dia cerita sama ayah sama saya, ayah, kamu gak ini pasang. Kelas 2 SD ya, kelas 2 SD dia bicara ini pasang. Baik lagi kalau saya mau tanya sama orang dewasa, pasti sama lain. Tapi saya tanya, adik, tahu artinya pasang nggak? Tahu apa itu? Kan temenan, artinya ini temenan. Oh, oke, akhirnya dia urusannya saya gitu. Terus saya tanya, adik, pasangnya siapa? Ya kakak lah, kakak sendiri maksudnya. Kan temenan sama kakak gitu. Oh maksudnya itu, karena kakak besok nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kenapa? Kalau usah kita kasih tahu, nggak usah detail bahwa ini bodoh sama macam. Nggak mudah anak-anak kita belum mudah. Udah nanti kita makan ini sudah nggak bagus, kurang bagus. Ya muncullah bahasa tadi. Nggak bermutu sekarang. Ketinggalan aja sekarang. Baik. Tapi paling juga tetap dapat kamu. Nah, boleh kembalikan apa? Yang membersihkan, yang memahamkan, yang membentuk balik itu di rumah. Jadi kita tidak usah mensterilkan anak-anak kita nggak boleh bergaul dengan siapapun, tapi diimunisasi namanya. Karena kalau kita sterilisasi anak kita tidak boleh dengan bergaul dengan si A karena nakal, nggak boleh bergaul dengan si B karena si B pokoknya jorok, nggak boleh dengan bergaul si C karena si suka main-mainnya nggak jelas. Maka yang terjadi ketika anak kita masuk 12 tahun, dia bebas keluar tanpa ada pengawasan dari orang tua, dia nggak punya kekebalan, nggak punya imunisasi. SMA, ya dia jadinya anak biasa diprotek, tiba-tiba nggak ada perlindungan nih. Maka istilahnya kalau dalam bahasa Inggris beda ya, protek sama cover. Kita memprotek, kita akan gampang banget terpengaruh hama. Tapi kalau kita mengcover, sama-sama menutup nih, mengcover itu menurut aku masih bisa bergerak. Kalau dalam tentara, kalau dia tidak boleh bergerak, pasti orang yang akan dia bilang cover me, ini nembak itu bergerak. Itu kita konsepnya seperti itu kan kita. Dari siapapun, tapi tolong di rumah itu dipahamkan ada hal-hal yang lain. Maka ini wilayahnya di wilayah tarbiyah dan taklim. Ya. Wilayah dan taklim. Nah, karena di sini sebagian ini adalah anak-anak usia 7 sampai 10 tahun ya, kelas 1 sampai kelas 3. Maka saya mengerucutkan pendidikan ini konsep kita ada di wilayah kelas 1 dan sampai kelas 3. Pendidikan usia 7 sampai 10 tahun. Anak kita masuk 7 tahun itu sudah mulai mumayyiz. Sudah dalam Islam mumayyiz. Menunjuk pada seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal baik tindakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tahu bahaya, tahu resiko, tahu yang baik, tahu yang buruk. Selama kita mau memahamkan, ini bahasa Islam. Jelas. 7 tahun bukan anak-anak bayi lagi. Saya cerita bahwa anak saya begitu masuk usia 7 tahun, saya pahamkan ke anak saya, Kak, atau waktu 7 tahun, kamu sekarang 7 tahun. Yang pertama yang pahamkan adalah kamu sudah bukan anak-anak yang bayi, yang apa-apa diturutin, apa-apa kemudian minta apa, pakai tantrum, pakai nangis segala macam. Tapi kamu 7 tahun adalah anak-anak calon orang dewasa. Mumayyiz ini calon orang dewasa. Apakah kemudian anak saya langsung paham? Ya tidak. Kita yang berubah mindset. Oh ini anak calon orang dewasa. Berarti perlakuan saya sebagai orang tua tidak menjadikan dia anak-anak terus-terusan, tapi sesekali ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak kencan, jalan bareng cuma berdua, tapi dengerin obrolannya dia. Nah ini konsep komunikasi supaya kita tahu emosionalnya anak perkembangannya. Mumayyiz. Kemudian di usia 7 tahun mulai diadapkan dan disyariatkan jelas perintahnya. Perintahkan anak
tahun. Ini Rasulullah SAW. Dan pula ketika 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat dan memisahkan tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Jangan terlalu menggegas anak kita di bawah 7 tahun untuk rajin tertib sholatnya. Tapi tanamkan keimanannya dengan bagaimana anak kita mencintai Allah dulu sebelum kita ya. Kalau kita bicara, kita mundur sedikit ya. Kita bicara menumbuhkan keimanan. Pahamkan ke anak-anak kita bahwa Allah itu keren, Allah itu maha baik, Allah itu maha indah. Jangan takut-takut neraka dulu kalau di bawah 6 tahun karena belum mukallaf, apalagi mukallaf pemainnya belum. Kecuali sudah mukallaf baru bicaranya sudah neraka lah. Tapi pahamkan anak-anak kita di bawah 7 tahun itu Allah itu maha baik, Allah itu maha indah. Kita bisa mencocokkan itu. Pohonnya bagus. Hijau, siapa yang buat hijau? Allah. Ada lagu cicak-cicak di bumi kan? Siapa yang membuat cicak itu makan nyamuk? Padahal nyamuknya terbang. Kita waktu anak kita bayi sekali gitu ya. Dan kita pahamkan itu konsep rezeki. Cicak itu merayap, nyamuk itu terbang. Kok bisa ya nyamuk terbang itu jadi makanan cicak yang merayap kan? Harusnya nggak bisa dijangkau dong. Tapi karena Allah yang menghendaki nyamuk yang mendekat ke cicak, maka itu jadi konsep. Jadi anak kita kagum, Allah menghendaki ya. Allah menghendaki karena bisa tuh menggunakan cicak untuk jadi makanan nyamuk dan itu sunahullah. Apalagi pelangi, alangkah indahmu ya, merah putih hijau di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerangan, belangi ciptaan Tuhan ciptamu. Keren ya pelanginya. Siapa yang membuat pelangi berwarna? Allah. Siapa yang ngecek langit katakan? Allah. Maka dulu kalau orang tua ditanya dapat rezeki dari mana? Ngecek ngecek lobok marahin apa? Ada yang kayak gitu ya. Itu konsep yang dipahamkan anak-anak tentang fitrah iman. Baru 7 tahun kita bicara syariat. Jangan membuka syariat, imannya ketinggalan. Banyak sekali kita bahkan menjadi kita sholatnya nggak pakai iman bisa jadi. Karena hanya sekedar karena aku anaknya orang Islam aku sholat. Lebih banyak lagi orang meninggalkan sholat. Maka di sini yang namanya dulu dikisahkan bicara keimanan. Jundub bin Abdullah, sahabat Rasulullah yang kecil ketika Rasulullah sudah sepuh, beliau menceritakan dulu Rasulullah mengajarkan aku tentang iman sebelum ditahun. Begitu setelah pasca 7 tahun, kemudian aku baru diajarkan Al-Quran. Sekarang kalau mendengarkan Al-Quran semakin tebal itu imanku. Karena cuma dulu baru bicara doa. Kemudian tadi adab dulu baru bicara ilmu. Jangan ta'lim dulu baru kemudian memahamkan adab. Sekarang banyak orang-orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak beradab. Karena adabnya ketinggalan, karena imannya juga ketinggalan. Jadi maka di 7 tahun ini adabkan anak kita, syariatkan anak-anak kita, pahamkan. Kalau udah mulai gak sopan, mulai agak keras nih, tapi baru dilatih. Karena di usia 7 sampai 10 tahun ini namanya usia latih. Kalau di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun namanya usia pralatih. Itu usia latih. Artinya apa? Kalau di usia latih ini, anak-anak kita masih punya hak untuk salah. Karena latihan, baru latihan sholat. Disyariatkan nih, baru latihan sholat. Oh sholatnya sudah tertib sebetulnya 5 waktu, tapi bacaannya masih ada yang salah. Kita orang tua memahamkan itu. Dapat keilmuan dari sekolah kata-katanya, orang tua mendengarkan. Oh, udah bagus apa namanya bacaannya. Sholatnya minimal 5 waktu. Sama pada mungkin itu sudah teman-teman juga. TK sudah dibuka gitu ya. Ini beneran serius gitu ya. Belum kalah, apalagi mau kalah, tapi sudah diwajibkan konten programnya ya. Tapi itu yang kemudian mulai kita harus pahamkan bahwa kita harus tahu ada kewajiban yang kemudian sebagai umat muslim kita itu bicaranya fardu ainnya dulu. Ini fardu ain sholat jelas tanggung jawab kita langsung kepada Allah.
di usia 7 sampai 10 tahun ini anak kita dilatih untuk sholatnya yang baik, minimal tertib 5 waktu. Nah kemudian mulai adabnya dengan kita, dengan orang tua, adabnya terutama sama Allah. Di sholat itu kan ada tertinggi ya, sholat itu ada tertinggi, adab dengan Allah, dengan orang tua, dengan ustaz-ustazah, dengan teman-teman sebaya, dipahamkan. Kemudian di usia 7 tahun ini adalah calon orang dewasa, mulai paham dengan aturannya sendiri, self regulation. Maka perintah sholat itu adalah self regulation, karena sholat itu kan dari dia sampai tertib, jelas, itu aturan jelas. Karena sholat itu aturan jelas, urutannya jelas, tidak lompat-lompat. Maka anak secara kehidupan sehari-hari paham aturan itu. Maka di sini anak-anak berusia 7 tahun ini, mulai 7 tahun, tahu namanya petak umpet. Ada rule of the game, ada aturan mainnya. Ada yang masak, ada yang dicari. Coba anak mereka disuruh petak umpet, semuanya nggak mau masak, semuanya umpet. Karena belum tahu self regulation, belum tahu aturannya sendiri. Kalau anak TK itu adalah player, di anak 7 tahun ini namanya gamer istilahnya. Gamer itu orang-orang yang tahu aturan. Player itu dia bermain tapi sendiri-sendiri walaupun satu ruangan bermain. Maka TK namanya taman anak-anak bermain. Taman ya. Kalau sudah masuk SD, namanya aturan tuh diperjelas. Berangkat masuk jam berapa? Nah, orang tua yang harus bisa memahamkan itu. Bikin kesepakatan dengan anak-anak kita. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Berarti sebelum jam 7 kamu harus sudah ready semuanya. Berarti bangun jam berapa mundur sampai kemudian bangun subuh. Itu aturannya jelas. Orang tua yang menegakkan, bukan sekolahan yang menegakkan. Orang tua bayarnya. Self confidence, mulai percaya diri di usia berapa? 10 tahun. Mulai di sini ada pisahkan hidupnya antara laki-laki perempuan. Ini simbol kepercayaan diri. Kalau anak kita di 10 tahun masih hidup bersama kita, wah kita ada yang salah ngajarinya ini. Harus sudah mulai berpisah, karena sudah mulai masuk fase balik maksudnya. Anak-anak kelas 4 SD sekarang sudah banyak yang balik ya. Dia tahu nggak ada bisa jadi kelas 4 SD ada yang sudah balik. Apa? Sudah, kalau sudah mungkin mulai ya. Tapi yang balik udah menstruasi bisa juga ada. Karena di tempat kami sekolahnya kami dampingi ada kelas 4 SD sudah mulai menstruasi. 10 tahun boleh suka-sukaan. Anak saya juga 10 tahun pernah ungkapin suka-sukaan. Saya sama Bunda Meta itu dalam perjalanan ke Jogja waktu aku 10 tahun. Tiba-tiba nanya sama bundanya, belum bisa nikah sama ayah gimana? Coba bunda kayak gitu. Boleh? Ya pasti ya karena Allah yang membuat ini formalitas ya, formalitas aja. Karena Allah yang membuat bunda menikah sama ayah. Tapi kan anak-anak gak pengen tahu seperti itu. Enggak, dulu suka nggak sama ayah? Kayak gitu kan? Dia suka. Terus waktu kecil bunda suka nggak sama orang laki-laki? Ya suka, waktu masuknya dia suka-suka aja. Gitu. Sebagai seorang bunda, beliau kemudian feeling, wah jalan-jalan anakku udah mulai suka. Kita, nah udah mulai suka sama perempuan. Apa jawabnya? Iya. Saya sebagai seorang ayah yang tadinya itu langsung shock. Nah, 10 tahun suka gitu kan, kita itu bicara ayah kan. Tapi kita nggak boleh menggunakan kacamata orang dewasa ketika menghadapi seperti itu, karena dia belum pernah menjadi orang dewasa kan. Saya tanya, yang pertama kami lakukan itu bicara alhamdulillah. Kenapa suka? Kenapa alhamdulillah? Karena anak kita normal suka sama perempuan, itu yang harus garis bawahi. Jangan dimana anak kecil sudah bilang suka-suka. Ya, itu kita bicara alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang banyak kan? SD sudah pada melamar laki-laki. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Karena ini juga bentukan. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua tidak usah diatasi. Cukup bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Itu laki-laki normal sudah sama perempuan itu selesai. Tapi momentum ini buat ngobrol sama kita tentang persiapan laki balik. Nah, berarti kamu sudah mulai besar, karena sudah mulai suka sama perempuan. Artinya apa? Satu, jaga pergaulan kamu sama perempuan. Tidak boleh. Boleh nih. Satu, sama
lawan jenis mulai ada ya belum salam harus tidak salaman mulai jaga pokoknya jaga pola bergaul segala macam. Anak kita udah anak kita mau kalau kita mau baik-baik karena kita mendengarkan catatannya kita selalu mendengarkan apa yang dikatakan anak kita, maka anak kita akan mendengarkan apa yang kita katakan. Itu kunci. Kalau kita nggak mau mendengarkan anak kita mau apa ya, contoh seringkali anak kita kan kita tolong ini ketua para ayah nih, ayah aku minta tolong dong bantuin ini, aku udah pengen susah dong. Apa yang ayah jawab? Ya ayah sibuk lah sama Bunda. Mulai ini kehilangan waktu ke ayahnya. Terus ke bundanya, Bunda, ayah nggak bisa bantu bikin PR tuh Bunda. Aku tak tahu sama Bunda dong. Nah, Bunda sibuk lagi jualan online. Mulai ini. Yang terjadi apa? Anak kita akhirnya lama-lama resisten sama kita. Ketika kita menasihati, resisten juga dari kita. Pergi. Iya, seperti itu. Kalau kita nggak mendengarkan, maka yang terjadi anak kita juga nggak mendengarkan apa yang kita katakan. Apalagi kita sudah mengembangkan anak kita 7 tahun, itu calon orang dewasa apa? Banyak masalah yang akan muncul dalam proses calon orang dewasa. Mau di sekolahannya, mau di pergaulannya, dan sebagainya. Itu. Nah, di usia 7 tahun ini goalnya apa? Belajar dan bernalar. Maka jangan heran anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD pertanyaannya banyak banget dan itu kadang aneh-aneh. Bunda pernah ditanya tiba-tiba sama anaknya, Bun, bayi itu sih lahir dari mana? Adik itu lahir dari mana? Mau ngomong apa gitu kan? Kok tiba-tiba Bunda adiknya dari perut? Nah, ini saya punya aku 5 bulan modalnya ya Bunda ya, modal itu pelajarannya gitu ya. Kok adik tiba-tiba dari perut itu dari mana? Kita jawab aja secara simpel, gak usah bicara biologi, belum saatnya nanti kalau udah gede, udah dewasa. Bicaranya adalah tarik kerana itu di mana? Nah, Allah itu menghendaki Bunda ada bayi di dalam, selesai. Allah kehendaki ya tiba-tiba ada Bunda di dalam, tiba-tiba ada bayi di dalamnya Bunda, udah selesai itu aja. Kalau sudah seperti itu, anak tuh macam tuh Allah keren banget sih. Imannya nambah. Gak usah bicara ilmiah dulu. Jangan bilang, oh proses bayi dalam ini adalah bertemu sperma dengan Allah. Enggak mudah itu, belum mudah, belum saatnya. Bilang aja Allah yang membuat dede bayi ada di perut. Dan selesai. Akhirnya juga Allah yang mau laki-laki. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Secara dari seperti itu. Selesai. Nah ini, pertanyaan seperti itu yang kadang-kadang di luar benar kita. Anak kita itu akan banyaknya terus. Saya punya pengalaman waktu kecil, saya tanya ke ibu juga. Saking gendongnya ibu saya bilang gini, Ustaz, saya kan pertanyaan. Dan kayak ngomong gitu. Pelasi malaikat gitu. Tuh kayak ngomong kayak malaikat. Akan tulisan. Pelasi bayangan saya itu malaikat tulis di sini kan. Kayak banget kita ngomong banyak ternyata. Polanya itu ternyata sama ibu saya, cucunya gitu. Namanya ada anak gitu, waktu masih SD juga, kelas 1 ya. Tanya terus tuh, ruwet kali ya. Udah sekian banyak tanya dari Indonesia kan orang Jakarta. Kenapa siang? Sekian malaikatnya. Apa yang dikatakan sama orang itu? Emang malaikat pegang komputer. Emang malaikat di depannya ada apa namanya? Yang printer kayak gitu. Kalau dulu kan manual saya bayanginnya ya. Ini udah kemudian malaikatnya pegang printer. Ini logika kayak gini yang harus kemudian ayah bunda itu siap ready untuk ditanya. Kalau kamu dan kita nggak tahu, nggak usah bohong. Saya pernah beberapa kali pertanyaan yang saya nggak tahu. Kalau anak saya senang pesawat, senang tank, dan kemudian membuat prototipe pesawat. Sampai pada akhirnya saya juga nggak paham dengan engine pesawat. Ditanya ayah pesawat Sukhoi ini sih mestinya berapa macam? Aduh nak, maaf ya, ayah itu udah nggak bisa nih kalau jawab kayak gitu, karena harus dijawab sama yang nanti. Alhamdulillah ada guru datang ya, jadi istilah guru siap guru datang tuh kayak gitu. Saya dapat tetangga baru, beliau engineer pesawat. Wah itu berguru itu banyak, sampai akhirnya dia bikin proyek sendiri, bikin prototipe pesawat kemarin bisa 12 tahun, 13 tahun awal.
bikin prototipe pesawat, bagaimana dia bisa membuat bola apa segala macam, sampai dia anak saya nggak suka matematika, tapi pada akhirnya ketemu dengan teori pesawat, ada teori namanya apa bener? Center of gravity. Itu kan matematika fisika. Belajar akhirnya bisa karena butuh. Nah ini butuh. Gak suka matematika dasar, tapi begitu butuh dia belajar banyak. Center of gravity, teori apa namanya, bergaul segala macam. Saya nggak mudah-mudah. Nah ada gurunya. Kalau kemudian kita bisa, tapi kita masih bingung. Nah nanti ya lebih sibuk. Besok boleh jawabannya? Boleh. Kita go dulu nggak apa-apa. Yang penting kita menang satu malam kita bermobil. Atau kemudian sangat terpaksa sekarang harus jawab. Ayo kita buka barang-barang Google-nya ya, jangan dingin. Ini loh tenangin macam. Jangan takut kita dianggap bodoh sama anak kita. Kita sama-sama belajar. Artinya apa? Oh orang tuaku juga mau belajar tuh. Itu yang harus dipahamkan. Ini golden age-nya anak kita di 7-10 tahun sudah kita belajar. Ya. Mumayyiz mulai diajarkan di syariatkan. Anak-anak kita sudah bukan anak-anak lagi, tapi calon orang dewasa sudah paham, harus mulai paham aturan diri, aturan apa berani percaya dirinya tinggi. Kemudian di sini kalau kemudian anak-anak kita banyak pertanyaan, tolong diakomodir. Dengerin dulu, kalau nggak bisa nanti ya ayah akan tanya ke siapa yang diambil. Atau ini kita ke tempat ayah yang memang tahu jawabannya, itu aja. Nah, yang pertama kita bicara tentang keimanan di usia 7 tahun. Harusnya kesadaran ibadah akan muncul dalam diri anak kalau kita sebagai orang tua menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah tadi, mahabbatullah. Mahabbatullah itu ditanamkan ketika di usia di bawah 6 tahun karena golden age fitrah iman itu harusnya usia TK. Golden age belum disyariatkan ya, tapi bagaimana dia menumbuhkan cintanya kepada Allah, kagumnya kepada Allah. Ketika dengan azan kita bilang sama anak kita, nah, ada azan, ya, belum aja nih, belum anak kita waktu masih usia situ ada azan. Allah mau kita azan bahwa masjid adalah azan. Kalau kemudian anak kita bikin ribut di masjid, nggak usah dimarahin dulu, pesona kantor di masjid. Nanti baru pelan-pelan disadarkan. Sekarang banyak sekali masjid yang kemudian tidak ramah anak yang tulisannya anak kecil dilarang masuk. Anak kecil di bawah 5 tahun tidak boleh masuk. Ini sayang banget, maka generasi Islam habis nantinya. Karena tidak ada yang cinta masjid. Kita memberi teladan untuk melaksanakan ibadah ritual. Ayah bunda kalau kepengen anaknya kita imannya bagus, bukan hanya sekedar ngomong saja, bukan hanya sekedar jagowi bahasanya ini. Jadi kalau kita supaya membuat anak kita rajin sholat, ya kita harus seperti itu. Nyontohkan, pendidik itu mencontohkan, bertarbiyah itu mencontohkan, bukan asal berbicara. Itu namanya ngajarin doang. Maka tadi jargon ngajarin orang lakoni. Mendidik itu mendidik, memberi contoh, memberi teladan, termasuk ustaz-ustazah nih kalau kemudian supaya anak kita rajin sholat ya otomatis ya bareng ayo. Masalah anak-anak kemudian masih ramai itu pelan-pelan. Bisa jadi teman-teman ustaz-ustazah di sini akan bisa melihat pola anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 10, kelas 1 sampai kelas 3 itu pasti naik banget kalau sholat. Tapi begitu masuk kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai berkurang tuh. Sudah mulai berkurang namanya. Ini saya pengalaman saya gitu yang di sekolah. Nah kemudian bagaimana caranya? Karena masih masa latih, akhirnya anak-anak di yang usia yang kelas 1 kelas 3 itu sholatnya disipatnya masing-masing. Ini beberapa solusi yang kami lakukan ya. Kelas 4 sampai kelas 6 karena sudah 10 tahun sudah mulai balik wajib ke masjid, sekolahan nih, wajib anak ke masjid. Gitu. Seperti hanya sholat duha mulai dipahamkan. Saya tidak terlalu memaksakan anak-anak ini kemudian tertib paduannya, tapi melakukan dan kita melakukan juga. Maka lama-lama begitu masuk ke tempat, namanya proses pendidik itu enggak mendadak ya. Pendidik itu tidak mendadak. Sekarang saya tahu langsung enggak, prosesnya lama. Maka masuk ke usia kelas 4, anak-anak kita sudah mulai tidak usah dibuka ke juga sudah belajar salah duha. Walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya mancep itu. Kita nggak bisa jamin 100% semuanya langsung udah by proses. Maka
timingnya adalah kita menanam. Fitrah itu seperti hanya menanam bibit. Pelan-pelan ya, tidak langsung digrojok air banyak, tidak langsung diberi pupuk banyak. Nanti mati kalau bibitnya langsung ditutup. Ya, bosan anak-anak kita langsung digrojok banyak keilmuan. Maka pelan-pelan, step by step, satu persatu dipahamkan gitu. Panennya kapan? Panennya nanti pada saatnya anak-anak kita berkontribusi pada agama dan bangsa. Maka bagi lagi kita gimana? 7 tahun mulai disyariatkan, sholatnya ditertibkan. Nah, ajak berdoa kalau bebas itu bisa apa? Melihat bagaimana alam itu beribadah kepada Allah. Saya punya cerita ini, mohon maaf ya, saya ceritakan anak saya karena pengalamannya saya yang bisa anak saya gitu. Bukan kemudian sedang pamer enggak, tapi ini pengalaman yang memang saya merasa agak dengan pendidikan kita. Anak saya 5 tahun, saya ajak camping di Gunung Lawu, saya kan tinggal di Solo. Dalam perjalanan di Makassar itu ada kanan ada pohon-pohon besar. Dia tanya ke ayahnya, karena kecil, ayah, itu pohon kok pada nunduk ya? Karena anak TK itu udah dibaca di bawah tuh. Kok itu pohon pada nunduk itu pada ngapain? Saya waktu itu spontan menjawab, nah itu pohon sedang nunduk karena sedang berdoa sama Allah. Saya nggak tahu tiba-tiba dapat jawaban kayak gitu aja. Nah itu sudah berdoa sama Allah. Dan kemudian begitu sampai camping ground, ketemu sama anak-anak teman-teman saya juga supaya cerita. Teman-teman tahu nggak? Ini pohon, teman-teman. Ini pohon itu pada nunduk loh. Itu lagi pada berdoa. Anak yang bisa protes. Emang pohon punya tangan, emang pohon punya mulut, emang pohon punya telinga. Gak percaya, kalau gak percaya tanya sama ayah gue, gitu kan? Kan gak ada yang bertanya kayak juga gitu kan? Kalau gak percaya, itu selesai. Tanya aja sama ayah gue, kan? Selesai kan yang tanya. Tapi dari situ, momen itu ternyata macet banget. Sampai sekarang, anak saya kan begitu mau masuk ke toilet, dia selalu berhenti, berdoa dulu. Kalau kita lagi berjalan bareng, dia selalu menjadi rekan kita. Ayo kita berdoa dulu, bareng-bareng. Karena pernah suatu ketika, kami waktu itu masih pakai motor, kami mau misi parenting juga waktu itu, online waktu COVID. Itu karena buru-buru, kalau kesiapan buru-buru, pada akhirnya jam 9 harus misi, naik motor di daerah desa tanjakan, kami berpikir jatuh, kemudian sorenya anak-anak saya itu bilang, hanya tahu nggak kenapa kita tadi jatuh? Karena dulu kita tahu kenapa tadi kita jatuh. Kenapa Pak? Buru-buru. Ayah itu ya waktu kita mau camping kan, ayah bilang sendiri, mohon aja berdoa. Masa kita nggak berdoa? Nah itu macam ya nanti kita juga. Momentumnya sepele, tapi itu keinget sampai sekarang dan menjadi lebih kita sebagai orang tua. Kita yakin kami lupa, anak kita jadi pengingatnya. Gitu. Makanya diajak berdoa, bukan harus naik gunung, tapi ajak ada di sini, kemudian ada di taman kota, ada di pantai. Bagaimana alam itu tunduk beribadah ya, pantai tetap obatnya pinggir dong, nggak mungkin bolak-balik, nggak mungkin terus kemudian ke mana gitu kan, pasti pinggir balik lagi. Kemudian terpasang bulan, ada bulan purnama, akhirnya naik pasang. Itu kan udah atur oleh Allah. Itu bentuk ibadahnya semesta ke Allah. Bagaimana matahari berjalan dari timur ke barat, itu siapa yang berangkat kalau bukan Allah? Pahamkan hal seperti itu. Simpel, tapi kadang kita nggak kepikiran. Kenapa siang menjadi gelap, siang terang kemudian malam menjadi gelap? Itu karena Allah yang menghendaki. Pahamkan. Fitrah keimanan. Maka anak kita bukan bicara sekedar syariat saja. Karena saya anak Islam, maka saya buka. Tapi bagaimana aku beribadah karena Allah. Bahkan semesta pun beribadah kepada Allah. Nah ini, fitrah belajar dan ini anak saya. Ini foto anak saya sedang sekolah berdoa. Dia sedang ngajarin mepeta. Fitrah belajar dan berkenalan. Metode terbaik untuk anak-anak kita belajar itu adalah bersama alam. Bersama alam, ya. Bisa sekali nih, ya bisa ajak jalan-jalan nih, outing ke pantai, outing ke hutan, tadi lewat hutan, lewat macam. Ya, program-program itu bukan bicara
membaca ayat-ayat kauliyahnya Allah. Kita tiap hari membahas ayat-ayat kauliyah bagi Al-Quran. Kita baca ayat-ayat kauliyahnya Allah. Jelas, itu sangat jelas. Belajar bersama alam itu menjadi terbaik. Eksplorasi kita tahu nih. Kemudian untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat kauliyah. Kita termasuk ayat-ayat kauliyah. Ini yang seringkali kita lupa. Kita fokus di hafalan, tapi kemudian udah hafalan doang, tidak tahu tabur, kemudian lupa dengan ayat-ayat kauliyah. Nah, ini yang kemudian kita tidak bersyukur jadi. Ya? Nah, kemudian apa lagi? Kita bicara bakat. Kalau tadi kita bicara iman, kemudian bernalar, belajar, ya, banyak pertanyaan, kemudian kita tahu kira-kira kita bakatnya apa ya? Jangan sampai kayak kita begitu masuk SMA mau kuliah, kamu mau kuliah kemana? Terserah bapak ibu aja deh, karena tidak kenal dengan dirinya sendiri. Saya kayak gitu dulu. Kamu mau kuliah kemana? Terserah ibu aja, karena tidak ibu yang gitu. Yaudah kamu kuliah di pendidikan agama ya? Iya boleh, kita sudah juga kuliah di pendidikan agama. Saya salah jurusan jadinya, ya. Belajar itu cukup lama. Nah, dulu tapi kalau sekarang salah jurusan saya bersyukur. Kalau saya ada salah jurusan, saya mungkin nggak bisa masuk di dalam orang-orang. Tadi ada payah muda ini, gitu. Maka anak kita mulai diajari mengenal dirinya sendiri dengan cara apa? Memahami bakatnya. Kita seringkali mematikan bakatnya anak-anak kita. Anak kita itu nggak begitu pintar dengan akademis, tapi kita maksa untuk anak kita pintar akademis. Anak kita nggak pintar matematika, kayak bapak ibu jadi gitu kan. Tapi dilesi matematika, apakah makin pintar? Enggak, semakin stres bu. Anak kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bakat maksudnya. Kemudian kita, biar kamu belajar bahasa Inggris, kita bahasa Inggris, les, bisa. Tapi stresnya itu tinggi. Karena selama ini yang namanya belajar seolah itu hanya akademis. Kita lupa dengan bakatnya. Bisa jadi anak kita di sekolah belajarnya itu dengan gambar, terus dianggap gak pintar. Saya punya teman-teman yang bawa belakang itu, ngomong itu fotografer itu dari kecil yang gak bisa akademis. Tapi bakat gambarnya keren. Sampai sekarang jadi penghidupan karena bakatnya terasa. Itu. Seringkali kita sebagai orang tua yang namanya belajar itu harus baca buku. Seolah-olah kalau nggak baca buku nggak belajar. Kemudian harus akademis banget lah. Maka muncul training dulu ya. Gitu. Kalau nggak bisa akademisnya baik, akhirnya dianggap bodoh akhirnya. Padahal dia anak kita itu lahir sudah membawanya syakilah masing-masing dalam Al-Quran jelas. Anak lahir sudah membawa syakilah, bakatnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa maksain anak kita menjadi yang bodoh. Anak kita semua sesuai dengan bakatnya. Syakilah itu yang nanti akan menjadi misi dari Allah untuk jadi khalifah. Itu syakilahnya jelas. Maka kemudian supaya anak kita tahu bakat, ajak atau kasih beragam aktivitas yang berulang-ulang, kemudian berinteraksi dengan banyak orang. Ajak anak kita kegiatannya banyak aktivitas. Kalau kemudian anak bosan, ya udah jangan dipaksa. Kita bisa cerita, anak saya itu dulu pengen pencaksilat waktu kelas 2 SD. Pencaksilat, oke, belajar pencaksilat. Ikut kelas trial dulu ya, kelas trial, oke. Saya pikir selesai kelas trial mau masuk yang sesungguhnya, saya belum seragam. Ternyata nggak mau. Jadi di seragam begini. Enggak. Sebagai orang tua pasti marah dong. Itu udah ngeluarin budaya ini. Tapi yang namanya anak sudah nggak mau. Nah, ini biasanya kalau orang sama kita. Udah budaya, ayo budaya. Ayo mau. Dia mulai. Begitu itu dia stres. Tapi alhamdulillah saya punya dengan pikiran jadi oke. Dengan rasa berat hati dan kayak itu. Ini seragam mau dibawa mana? Habis itu kita lagi ikut kepo ya, kepo. Senang kepo lumayan lama atau panjang lama gitu berapa bulan. Sudah mau naik tingkat, keluar lagi, gemes deh. Habis itu terakhir kalinya, ikut taekwondo. Belakang 2 kali udah ya, gak usah main lagi ya, ini gak pernah soalnya gitu.
dia paham kemampuan dirinya. Terus ikut apa lagi? Kelas robotik, ikut robotik mulai basic, begitu kakek jadi udah kamu pas robotik lagi selesai. Habis itu ada kelas namanya scratch building. Ini agak lama. Scratch building itu kelas merangkai dari sampah bekas itu dari botol sabun, dari botol sampo sampai jadi pesawat yang keren. Anak saya bilang ini ekspert keren banget. Saya pikir sampai ke anak ekspert karena dia enjoy. Kalau anak kita enjoy melakukan suatu hal, jadi itu bahkan bisa jadi ini ya katanya enjoy, kemudian isi merasa muda. Saya kesulitan membuat permainan dari bahan sampah tadi, tapi anak saya bisa pintar banget jadi pesawat tempur segala macam. Itu berarti dibakar. Saya nggak punya bakat, itu dia bakar. Sampai kemudian saya masuk ke kelas namanya kelas scratch building di Jogja. Mulai dari basic sampai advance, sampai bikin karyanya banyak. Habis itu kita berubah. Selesai tuh berhenti. Kok nggak lanjut lagi? Nggak bosan. Lalu punya karya banyak, saya pikir itu bakatnya. Ternyata nggak juga. Coding, kelas coding. Anak saya sudah tahu, udah belajar coding. Bikin kalau teman-teman sebayanya anak saya sudah tahu itu main games, anak saya bikin games apa bola, main coding ya, karena coding komputer itu. Saya nggak mudah bikin. Maka harus mengundang orang tua yang ahli coding, bikin coding segala macam. Sampai dia sampai sekarang tugasnya ketika itu bikin apa namanya GFOM segala macam ya anak saya nggak bikin GFOM, anak saya 13 tahun udah bikin GFOM kegiatan. Kemudian bikin program, anak saya bikin GFOM dan saya kemudian gitu. Ini yang namanya coding itu sangat mudah. Sampai mulai coding bikin mainan, coding website segala macam. Ya bosan juga akhirnya. Tapi punya basic ilmu aja. Kemudian ketika ayah bundanya minta tolong, kak tolong bikin ini. Karena kalau saya bikin materi kayak gini nih, PPT kayak gini, lalu dikoreksi ayah kurang kayak gini. Ya udah ayah bikin deh, kayak gitu. Ini anak saya lagi magang. Maka magang betul. Ini magang ke saya karena saya sedang trainer, jadi saya ajak menjadi asisten. Saya nggak pakai ini, maka anak saya asisten ini. Nah, kamu di sana ya, supaya tahu ayahnya bedanya apa. Ini magang. Ini di kopi di kafe. Ini lebih panjang perjalanannya. Ini saya dulu zaman anak saya dari usia 6 tahun saya ajak nongkrong, lagi ya, ajak nongkrong ke kafe. Kedua, saya kerja sama saya nongkrong di kafe, lihat. Bukan sekedar ngomong aja, ngobrol, tapi lihat proses bagaimana membuat kopi manual. Dia tertarik, ayah boleh nggak kalau kemudian kita bikin kopi? Bilang sama omnya kalau boleh silakan. Bilang sendiri, bilang bikin ini pertama kali pengalaman saya foto, sama ayah benar kalau anak kita melakukan satu hal yang baru, capture, difoto. Buat apa? Buat portofolio. Nanti buat portofolio, bukan sekedar buat story doang ya. Boleh story boleh, tapi di foto disimpan buat portofolio. Saya alhamdulillah dari dulu suka memfoto anak saya walaupun nggak buat story, disimpan aja. Saya dulu nggak tahu gunanya buat apa. Sekarang dipakai banget buat portofolio. Kita bisa membaca pola anak kita sendiri jadinya. Kalau Facebook sekarang kasih tahu berapa tahun yang lalu seperti apa, polanya pasti sama. Nah ini pertama kali membuat kopi manual brewing. Umatnya saya bikin kopi, ternyata mulai bikin kopi. Kemudian customer siapa? Kita customernya, karena kita bayar. Tidak boleh dengan customer yang lain, itu bayar. Habis itu dia tertarik. Gimana cara? Pengen tahu kopi sebelum matang kayak apa? Nah, kalau ini namanya wasabi di bagian itu kalau roasting kopi itu jam 3 pagi, jam 3 pagi berangkat itu. Nonton orang bikin kopi, bikin supaya kopinya matang, disantai. Ayo pakai mesin. Penasaran lagi, sebelum jadi namanya green bean, sebelum jadi kopi mentah ini seperti apa? Jadi pohon apa gitu. Aku pengen tahu, dan aku pengen tahu. Nah, kebetulan 2 tahun kemudian saya dapat undangan, TKI dapat undangan panen kopi di daerah Kecamatan Makam, jadi Kecamatan daerah Makam, Kecamatan Rembang kalau salah. Itu panen raya, bulan dunia. Jadi tahu mulai dari kopi petik merah, proses ke pemisahan sampai dua sampai kemudian sampai membuat kopi, tahu tuntas gitu kopi. Sampai pada akhirnya di usia 9 tahun dia tanya, ayah boleh nggak aku bikin kopi yang
kayak espresso, boleh cari kafenya. Kita harus belajar kalau kayak gitu. Ada kafe yang mau nampung anak belajar, anak 9 tahun belajar. Tapi syaratnya satu, kamu harus naik bis umum sendiri. Naik trans, jatah waktu itu dari Bergamo. Cuma berapa saya berani melepas itu kita ada sebagai ayah seorang menjadikan anak-anak itu bisa nangis melepas anak naik angkutan umum dulu. Nangisnya. Ini yang tega ibunya yang tega. Gak apa-apa katanya aja tega, kenapa nangis gitu kan. Itu pertama kali saya lepas durian. Tapi nggak ujuk-ujuk juga, tiba-tiba lepas durian sebelumnya juga dilatih. Cuma dampingin gitu ya. Bisa bikin espresso. Saya padanya diundang seminar. Ikut ya jadi peserta sama Om ini. Nah dari situ dia tuntas bikin kopi. Maka teman-teman saya kalau ke Biar Indonesia pasti minta dibikin kopi sama yang enak. Dan kalian bikin yang enak karena belajar ya. Itu. Nah kemudian di kelas 5 ya, ini belajar bikin donat. Tapi teman-teman harus belajar. Ya udah belajar kalau pengen anaknya belajar seperti ini. Donat. Kemudian omnya, adik saya itu adanya budanya itu punya berbursok. Punya berbursok kepengen nyukur siapa yang mau dipotong anaknya coba. Akunya yang ayo bayangin yang mulai dari betul-betul. Kalau dibenerin omnya. Kasih kesempatan anak kita belajar. Kasih kesempatan buat anak belajar. Maka tahu bakatnya anak kita sehingga kemudian harapannya ketika anak kita udah masuk SMP, besok kamu boleh di mana? Sudah tahu dong mereka. Sudah tahu kan? Kamu mau pulang ke mana besok? Kamu mau pulang di TP? Ya pakai juga. Jelas, karena dia sekarang mesin. Lalu baganya macam-macam. Baganya macam-macam. Yang mulai 9 tahun, mulai diajak anak-anaknya diajak nih gimana nih? Jangan ngasih jajan. Kalau suka dengan donat bisa nggak begitu? Nah, ayo gue bikin. Dan sama siapa? Aku tidak jajan ayah bundanya. Anak saya sekarang SMP kelas 3, kelas 1, 13 tahun. Saya nggak pernah ngasih sanggup untuk bayar kos. Dia jualan pengobatan Jumat. Kami Jumat itu jualan pengobatan. Terus saya juga banyak. Itu. Siapa yang ngajarin kita yang dampingin? Apa langsung bagus? Enggak. Pelan-pelan berproses. Sekarang yang enak bundanya kalau pagi nggak pernah bikin sarapan. Anak-anaknya yang bikin sarapan. Iya, jadi kan kita yang bikin sarapan. Sekarang anaknya bikin sarapan. Sudah bikin masak sendiri. Ini bakat. Ya yang penting di usia ini enjoy dulu, isi dulu masalah excellent art itu nanti lah. Nanti kalau sudah mulai dewasa. Nah, fitnah seksualitas saya muda. Para ayah ketika ke anak laki-laki ini harus tegas-tegasan. Ajak bola, yang saya ajak bola. Karena biasa saya sama naik gunung ya. Ajak bola ini anak saya sudah 4 tahun saya naik gunung bau. Tidak ke puncaknya, tapi prosesnya. Proses bagaimana persiapan, proses bagaimana doa safar, proses bagaimana ibadah safar. Itu tujuannya, bukan puncaknya. Tapi bagaimana mengajari anak kita dalam perjalanan doa safar, kemudian ibadah safar. Kita hanya bicara teori, anak kita nggak mudah-mudah. Tapi kalau udah lakuin, ternyata dalam perjalanan itu kita boleh sama Allah dikasih keringanan. Apa? Sholatnya diberi boleh, dijamaah di kosong boleh. Kemudian apa lagi? Oh ternyata kalau pada akhir boleh tanya, nggak usah teori, praktek langsung. Ayatnya yang kemudian dampingi apa ayat itu. Nah, kalau bicara fitrah seksualitas 0 sampai 2 tahun, anak-anak kita pasti semua ke budaya. Kenapa? Asli eksklusif. 3 sampai 6 tahun, berarti ayah sama budanya harus kolaborasi. 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki harus dekat sama ayahnya, ajak main, ajak di tempat kerja, sesekali ya, diajak kalau waktunya pendek, ajak ke tempat kerja, kalau sekolahnya libur, ajak ke tempat. Anak perempuan dekatkan sama bundanya, ajak masak bareng buat ayah, ajak masak bareng buat keluarga, ajak kegiatan yang perempuan-perempuan. Kenapa? Supaya anak kita tahu laki-laki itu besok ayah-ayah. Jadi suami jadi ayah, perempuan besok aku jadi ayah bunda. Yang masaknya enak, yang cantik, segala macam. Enak versi keluarga loh ya. Itu tidak harus kayak restoran.
Kemudian begitu masuk fase 11 sampai 14 tahun di cross, ya, anak perempuan dekatkan sama ayahnya, ajak kencan, ajak makan bareng dan mulai curhatnya. Maka mau hindari pacaran karena jatuh cinta pertama sama ayah, curhatnya ke ayah. Kalau anak perempuan dekat dengan ayah, yakin tidak pacaran. Karena kamu jatuh cinta sama orang lain, ada perhatian dapat dari ayah. Begitu juga anak laki-laki, ajak dekatkan sama para muda supaya apa? Dia akan punya gambaran, aku harus hormat sama perempuan. Karena Bunda sangat menyayangi ibu, aku harus cari istri kayak Bunda, yang cantik, yang pintar dan sebagainya. Itu fitrah seksualitas. Pendidikan seksualitas di Islam ya ini kayak gini. Bukan kayak pendidikan ala barat. Dan sekarang mulai undang-undang ketika sudah SMA, pendidikan seksual kayak apa? Disediakan alat kontrasepsi. Kan udah kebablas undang-undang kita di Indonesia. Mudah-mudahan anak kita nggak sampai ke arah situ yang alhamdulillah. Karena kita umat Islam harus paham itu. Dan kemudian estetika ajarkan anak-anak itu berbahasa. Kalau orang Jawa berarti ya kalau saya udah bagus. Saya dulu nggak mudah untuk bicara bahasa Romawi. Anak saya masuk SMP itu udah kesulitan. Saya dari dulu biasa Romawi sama orang yang lebih sepuh. Tapi anak saya udah lucu bahasanya. Maka yang namanya fitrah bahasa disesuaikan apa yang di daerahnya. Kalau memang kita masih bagus untuk Romawi, ya keren. Saya senang gitu. Saya senang ada anak-anak kecil Romawi sama orang tuanya. Karena pasti Romawi yang lain. Tapi kalau sudah di Indonesia berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ajak cerita, storytelling, ngobrol. Kalau sudah baca bukunya nanti lagi presentasi di hadapan anak-anak yang lain. Kemudian ajarkan sastra seperti halnya Umar bin Khattab. Beliau bilang ajarkan sastra ke anak-anak kita supaya anak kita berani apa? Berani mengungkapkan kebenaran. Karena harusnya nanti maka dia berani mengungkapkan kebenaran. Sastra ya kayaknya halus, tapi dia ternyata menunjukkan sikap beraninya kita. Anak-anak kita, ini guru Indonesia tuh. Guru Indonesia siap memahami sastra. Guru bahasa Arab juga ya harus siap mengajarkan sastra. Al-Quran itu sastra tertinggi. Kalau kita baca detail kemudian kita tadabburi, maka kita akan berani mengatakan apapun karena Al-Quran sangat jelas bentuknya. Ini melatih keindahan jiwanya, fitrah estetika dan bahasa, fitrah keindahan. Maka anak-anak kita secara estetik mulai bangun tidur ya, misalnya kelas 1 sampai 3 bangun tidur. Nah minimal kamar kamu beres sebelum kamu keluar. Belum bantuin ayah bunda nggak apa-apa, yang penting kamar kamu beres dulu, jangan berantakan. Yang benerin bunda lagi, capek nanti. Dan kasihan nanti besarnya yang mandi. Nah itu mulai minimal rapi, tidak harus tahu banget karena yang namanya bagi latihan itu pasti ada salah. Mau kita naik sepeda aja, balik jatuh sebelum kita lancar. Nah sebelum lancar berarti punya hak untuk salah. Nah kemudian yang selanjutnya beri kepercayaan penuh untuk anak kita, fitrah individu dan sosial. Di usia 7 tahun mulai belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, mulai belajar bertanggung jawab. Yang mulai belajar bertanggung jawab. Nah, di sini fitrah sosial itu akan muncul dengan baik kalau fitrah individualitasnya tuntas di usia di bawah 6 tahun. Apa fitrah individualitas? Jangan paksa anak-anak kita ketika masih TK berbagi kalau anaknya nggak mau. Jangan paksa anak kita memberikan kalau dibuat sama anak kita, anak-anak yang lain itu memberikan dengan dipaksa orang lain karena gak enaknya orang tua. Apa yang terjadi? Besok besarnya anak kita gak punya industri bagus. Apa yang terjadi kalau kita gak punya industri bagus? Mudah dicolek sama lawan jenis. Karena dia gak mudah dengan konsep properti pribadi. Mudah dibawa sama orang yang baru kenal di media sosial. Banyak kejadiannya karena waktu kecil sudah dipaksa untuk bersosial. Padahal waktu kecil itu fase individual. Sosial itu mulai 7 tahun, mulai dari anak kita nih, kelas 1 sampai kelas 3. Tuntaskan dulu itu kita dituntaskan, ya. Maka dalam pasal pengasuhan Ali bin Abi Thalib mengatakan 7 tahun pertama jadikan anak kita raja. Dituruti tapi tidak dikejar.
kita sebagai penasehat aja dong, tidak asal los gitu ya. Tarik dulu, tapi tidak kemudian melarang. Kita aja, tapi bukan Tuhan. Kadang-kadang kan Allah sama bahasa jadi belum diberi, ada gitu ya. Dituruti, tapi sambil dipahamkan pelan-pelan. Apa lalu paham juga? Selama kita tidak melawan larangan yang berbahaya, yang kemudian melarang kita melawan hal tadi, kamu harus berbagi. Kalau nggak berbagi, kamu nanti nggak punya teman, itu nggak baik. Di usia di bawah 4 tahun ya, karena dia kita individu. Nah, baru di usia ini baru 7 tahun mulai boleh berbagi, anak-anak boleh berbagi. Gitu. Terus kemudian beri kesempatan anak-anak kita kegiatan petualangan ya tadi bola. Ini kadang-kadang para muda yang bisa jangan naik gunung bahaya. Ya, saya juga itu kayak gitu, sama ibu gak boleh naik gunung. Saya waktu kecil gak boleh naik ke hutan. Rumah saya di bawah gunung amat ya, selalu kabur, kabur-kaburan gitu. Gak boleh, tiba-tiba lewat sebulan kuat gitu aja tidur gitu ya. Tapi dari situ kemudian belajar, ternyata begitu masuk kelas 1 ya, kelas SD itu harus mulai terpapar dengan kehidupan di luar, dengan hutan, dengan sungai, dengan pantai kalau di sini. Mulai dipaparkan bukan yang fun saja, tapi bagaimana membaca ayat-ayatnya Allah. Jadi anak yang egonya terpuaskan akan berani memenuhi kewajiban sosialnya. Anak yang tuntas berkali hidupnya di usia di bawah 6 tahun, maka dia akan siap mengemban kehidupan sosial, siap menjadi pemimpin, siap menjadi leader, siap bertanggung jawab. Nah, kemudian jasmani ini ya, paham jasmani, fitrah kesehatan, fitrah badan ini, ayah itu di pola gerak sama pola tidur, bunda itu di pola makan sama pola bersih. Ajarkan gitu. Simpelnya begitu. Ayah di pola gerak nanti ajak jalan-jalan, jangan jadi ayah mageran ya. Ayah ajak jalan, ajak kemana gitu. Atau tidur, ayah masih aturan tidur jam berapa kan anak-anaknya. Kalau bunda pola makan, asupan gizi, kemudian pola bersih, bagaimana domestic skillnya terasa dengan baik, cuci piring, dan cuci bajunya sendiri. Jangan nggak tega kalau para bunda untuk pindah mencucikan anak-anaknya, anak kasihan besok akan sekolah, jangan gitu ya. Maka mulai minimal bertanggung jawab sama miliknya sendiri, minimal bertanggung jawab sama bajunya sendiri. Gak usah suruh cuci baju sekeluarga, itu masih belajar ya. Nah, mulai kita jasmani anak mempunyai satu cabang olahraga yang terpenuhi. Ada yang suka bela diri, oke. Ada yang suka, kalau anak saya suka naik gunung, maka saya dampingin naik gunung. Pokoknya mulai satu cabang olahraga yang terpenuhi. Apa? Apa value keluarga? Bela dirinya kan, atau apalah segala macam. Atau naik sepeda kan, ya sepeda, sepeda mobil, sebagainya. Nah di kita perkembangan ini, mulai nih kita saya waktu usia 8 tahun ini sudah mulai ajarin. Ini teman-teman bagian ya, capture apa yang dilakukan pertama kali anak kita di foto, buat cerita, buat bawa. Ini kamu udah berusaha waktu 8 tahun. Ini mulai nempel, ini waktu saya masih kontrak di Jogja. Mulai ini sendiri, mulai bertanggung jawab untuk menata bukunya ketika habis baca. Ini kita bagaimana? Demikian ya, ayah bunda sudah jam 11 ya. Seperti itu ayah bunda bahwasanya yang namanya pendidikan itu kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke sekolah. Sebagian besar justru ada di kita, ya. Sebagian besar justru ada di kita. Sebagian besar ada di pihak kita sebagai orang tua, dan kemudian kalau kita tidak bisa memberi keilmuan yang lebih baik atau ada yang kita situasi, silakan mulai bermitra dengan sekolah. Di sini ada aliran yang kemudian bisa menjadi mitra orang-orang tua untuk memiliki fitrah keimanan, fitrah belajar dan sebagainya. Seperti itu, terima kasih. Sementara seperti itu kemudian bisa diklik ya. Ini salah satu kegiatan anak-anak kami. Ada contoh nanti sambil nonton mungkin sambil nanti kita buka pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.